Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 183. Ning, bangun Ning Ayu, kamu belum makan lo dari pagi. Asmi membangunkan sang istri yang terlelap tidur setelah memakan 7 buah kurma tadi. Selepas itu, sang istri belum makan apa-apa lagi. Jelas ia khawatir. Apalagi kegemaran baru Zahra yang suka makan mangga muda dengan bumbu rujak pedas. Tentu hal itu membuat Asmi khawatir. Ning, sayang, cantikku, bisik Asmi manja pada telinga sang istri sambil mengelus ujung rambut sang istri. Ngantuk mas, makan dulu ya, nanti dilanjut lagi. Tapi aku nggak lapar. Kok bisa nggak lapar, kamu belum makan dari pagi loh. Tapi aku nggak lapar. Apa makan di luar aja ya? Biar kamu enak makannya, mumpung Umik keluar juga, ayo. Lah Umik kemana mas? Lagian, kenapa kalau Umik nggak ada? Masih ke rumahnya Bude tadi sama Abah. Nanti kalau Umik pulang terus kita nggak ada pasti dicariin. Mentang-mentang menantu kesayangan sampai nggak boleh tak ajak kemana-mana, ujar Asmi sambil memijat lembut telapak kaki sang istri. Iya kah mas? Iya. Nggak tahu. Tambah lama kok Umik itu tambah posesif sama kamu Ning Ayu. Hihihi, mas bisa aja, bikin aku GR. Lagian kayaknya bukan Umik mas yang posesif sama aku, tapi mas kayaknya yang tambah posesif sama aku. Aku telat makan aja mas hebohnya kayak aku nggak makan seminggu. Iya gimana nggak khawatir Ning Ayu. Kemarin makan rujak mangga muda malam-malam, makan nasi cuma 4 sendok, pagi cuma makan kurma muda, sampai siang begini belum makan lagi. Siapa lo yang nggak khawatir? Lah memang nggak mood makan nasi mas. Lah Ning Ayu mau makan apa? Apa ya? Nggak feeling mas. Coba, ayam bakar apa lele penyet, apa soto ayam, ikan bakar, bakso. Asmi mencoba menawari sang istri dengan berbagai makanan. Apa ya? Ikan bakar aja gimana mas, kayaknya enak. Oh oke. Ayo tak ajak ke depot langganan kuning. Enak makan di sana. Udang bakar madunya juga enak. Mata Asmi langsung berbinar mendengar sang istri ingin makan ikan bakar. Batinnya hanya bagaimana supaya istrinya mau makan nasi. Tapi aku nggak mau yang kayak gitu mas. Zahra setengah menggigit bibir atasnya. Ia pun ragu akan keinginannya. Gimana sayang maunya? Dengan telaten Asmi duduk di samping sang istri sambil membelai mahkota hitamnya yang tergerai indah. Aku maunya makan ikan bakar, tapi di pinggir sungai. Asmi menatap istrinya dalam-dalam, aneh rasanya Zahra yang tak pernah banyak meminta kini jadi banyak permintaan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita beli ikan bakar. Kita makan di saung ya, atau di sungai dekat saung gimana? Beneran mas, kita ke saung? Iya. Mau, tapi makan beneran ya? Asyik, tapi nanti cari ikan juga ya mas. Pasti seru. Sungai gunung mana ada ikannya Ning Ayu? Susah cari ikannya. Please mas, aku pengen nangkap ikan langsung. Kan yang dulu nggak jadi. Jangan bilang kamu mau minta dibakarin sekalian di sana. Asmi mulai memicingkan mata menaruh curiga. Hehehe, mas kok tahu aja. Ya sudah tak cari pancingnya abah. Jangan dong mas. Jangan pakai pancing. Nanti ikannya luka, kasihan. Lah Pieto sayangku, katanya nangkap ikan kok nggak boleh pakai pancing. Pokoknya nangkap ikannya harus hidup mas, pakai wadah atau serok gitu mas. Asmi makin geleng-geleng mendengar penuturan tak masuk akal sang istri. Tapi entah mengapa, kali ini ia hanya ingin menuruti permintaan sang istri yang cukup aneh itu. Ya, setidaknya dia tak minta toko emas. Tak butuh waktu untuk mereka berkemas. Asmi memilih menaiki Avanza milik abahnya saja. Entah kenapa ia tak ingin menaiki jeep lawas kesayangannya. Mobil Avanza itu meluncur menyusuri jalanan kota Pati.
Asmi menepikan mobilnya ke tepi depot meski ia sempat berdebat dengan sang istri. Ia membungkus nasi dan ikan bakar jadi, tentu setelah berjanji dengan sang istri kalau nanti Asmi tetap menangkapkan ikan untuknya. Mata Zahra membelalak senang, melihat pemandangan hutan yang terbentang luas, dengan pemandangan hutan pinus di sekitarnya. Tak lama mereka turun di dekat saung. Tak ingin berlama-lama, Zahra pun segera mengajak Asmi menuju sungai yang memang hanya berjarak 5 menit saja dari suang mereka. Asmi sendiri sudah membawa perbekalan lengkap termasuk perangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu. Suara gemericik air menyambut mereka, Zahra sendiri seolah lupa usia. Bermain air dengan sukanya, ia pun langsung menceburkan kakinya ke sungai. Sedangkan Asmi berpikir keras, bagaimana cara menangkap ikan tanpa memancing? Ia sendiri hanya pesimis. Tapi ya niatnya hanya satu, menyenangkan hati sang istri agar mau makan nasi. Mungkin memang rejeki. Di tengah debit air yang tidak terlalu besar, tiba-tiba Asmi melihat sungai kecil untuk pengairan kebun. Tanpa pikir panjang ia nekat menutup saluran air itu. Harapan Asmi adalah setelah airnya kering maka akan banyak ikan yang terjebak dan dapat ia tangkap. Dan tepat tebakan Asmi, beberapa ikan mulai terlihat setelah air surut. Dia dengan susah payah berhasil menangkap beberapa jenis ikan, ada ikan wader, ikan tawes, ikan gabus batu atau sekarang biasa disebut ikan cana, beberapa udang gunung. Setelah dirasa cukup untuk dibuat lauk, Asmi akhirnya memutuskan untuk menyudahi perburuan ikannya. Dia kembali ke sungai besar untuk membuka kembali aliran air yang telah ia tutup tadi sebelum para petani sadar pengairan sawahnya mati. "Ning, dapat ikannya Ning," teriak Asmi dari kejauhan sambil berlari membawa ember berisi lumayan banyak ikan. "Hah, beneran Mas," ucap Zahra yang sudah berenang-renang di sungai. Asmi yang kaget melihat istrinya hanya menggelengkan kepalanya. "Wah banyak banget. Suka ah, ikan hidup. Mau ikut nyari Mas? Ayok tangkap lagi Mas," ucap Zahra sangat bersemangat. "Kan sudah dapat sayang. Udah yok, dimasak yuk, lalu makan yuk," bujuk Asmi pada sang istri. "Ayok Mas, kita tangkap ikan. Tadi Mas tangkap di mana?" "Di sana ya," ujar Zahra yang sama sekali tidak mendengar ucapan suaminya, malah sudah berjalan ke arah aliran sungai kecil yang dibendung Asmi. Tak banyak bicara Asmi langsung mengikuti istrinya yang benar-benar sudah tidak bisa dibilangi. Setelah beberapa saat, Zahra melihat ikan wader yang terpojok. Dia dengan sangat girang menangkapnya lalu memasukkan ke ember. Zahra dengan sangat ceria memeluk ember berisi ikan itu. Kemudian mereka kembali ke saung setelah Asmi membuka kembali aliran air yang dia bendung. Setelah sampai saung, Asmi langsung mencari kayu bakar, menyiapkan api untuk membakar ikan, tak lupa semua bumbu dan peralatan yang telah dia siapkan. Setelah semua siap, dia heran melihat Zahra yang sedang mencuci toples plastik bekas yang ada di saung. "Buat apa sayang? Kok toples itu kamu cuci?" tanya Asmi yang heran melihat Zahra membersihkan toples plastik bekas kerupuk itu. "Mau buat aquascape Mas. Nanti ikannya taruh di sini," jawab Zahra dengan wajah penuh senyum. "Mas aku cariin batu kecil-kecil, tangkai kayu mati yang sudah berlumut, tumbuhan air dan pasir ya Mas," ucap Zahra seenaknya, padahal suaminya sudah siap memasakkan ikan bakar untuknya. "Terus masaknya kapan toh Ning Ayu? Terus sayangku makannya kapan? Masa kurang mainnya, masa belum mau makan juga?" tanya Asmi yang mulai pusing dengan tingkah istrinya. Alih-alih menjawab pertanyaan Asmi, Zahra yang sudah selesai mencuci bersih toples ukuran besar itu malah mengambil HP. "Aku mau bikin kayak gini Mas. Keren ya. Nanti ikannya hidup di situ, jadi kita pelihara," ucap Zahra sambil menunjukkan HP-nya ke Asmi. "Ayok Mas kita cari bahan-bahannya ke sungai Mas," ucap Zahra riang sambil menggandeng mesra tangan suaminya. Asmi hanya bisa menurut. Di teras depan saung,
Zahra dan Asmi telah mandi dan berganti baju. Zahra asyik menata batu kerikil, tanaman sungai, tangkai pohon mati, semua dia tata indah di toples plastik besar itu. "Ayok aak dulu," ucap Asmi sambil menyuapkan nasi. Memang Zahra sedang asyik sekali membuat akuariumnya, meski hanya dari toples plastik bekas. "Mimik Mas," ucap Zahra minta minum kepada suaminya, dengan telaten Asmi memberi minum ke istrinya. "Ayok dikunyah sayang makannya, jangan diemut saja nasinya," ucap Asmi mengingatkan istrinya yang masih sangat asyik menata akuariumnya. "Mas, kayunya kepanjangan, tolong potongkan, yang pas di cabang ini Mas," pinta Zahra kepada Asmi sambil menunjukkan batang kayu yang mulai berlumut itu. "Iya, tapi ak dulu," ucap Asmi sambil menyuapkan sesuap nasi berlauk ikan bakar yang telah dibeli saat berangkat tadi. "Mas, gak mau itu, ada gosongnya, gak mau, pahit," ucap Zahra saat melihat makanan yang disuapkan Asmi. "Namanya ikan bakar lo sayang, pasti ada gosongnya dong. Ayok, gak pakai rewel, aak, ayok buka mulut ayok," jawab Asmi sambil tetap mencoba menyuap istrinya. "Gak mau yang gosong-gosong Mas, item-item pahit gak mau. Mau daging ikan yang putih-putih aja," rengek Zahra yang tetap menolak buka mulut. "Iya, iya," ucap Asmi agak putus asa. Akhirnya Asmi berhasil menyuapi Zahra sampai habis nasi 2 porsi. Meski ikannya tidak habis, banyak yang dibuang karena Zahra hanya mau makan bagian daging ikan yang berwarna putih. Tetapi melihat istri lemas karena kekenyangan membuat hatinya sangat lega. "Ih Mas, lihat udangnya sembunyi di bawah batu Mas," ucap Zahra sambil memperhatikan akuarium buatannya sendiri. "Bagus ya Mas, itu lihat ikannya makan tumbuhan Mas," ucap Zahra lagi yang masih sangat asyik memperhatikan akuariumnya. "Mas, ikanku mati satu Mas," jerit Zahra saat ia melihat ikan di dalam toples akuariumnya mati satu. Akuarium itu memang dia pangku selama perjalanan pulang naik mobil. Dari tadi memang dia tidak berhenti memperhatikan ikan-ikannya. "Bagaimana ini Mas, kalau ikannya mati semua bagaimana?" tanya Zahra kepada Asmi yang sedang menyetir. Zahra sudah hampir menangis. "Tenang, sudah diam dulu sebentar," jawab Asmi tenang di tengah rengekan Zahra. Asmi membelokkan mobil ke sebuah toko ikan hias dan akuarium. "Ayok turun dulu sayang, sini toplesnya tak bawakan dulu," ucap Asmi setelah membukakan pintu mobil untuk Zahra. "Kenapa kita ke sini Mas?" tanya Zahra mengikuti suaminya yang membawa toples plastik berisi ikan. "Mau jual aquascape ini? Siapa tahu laku mahal," goda Asmi. "Mas," rengek Zahra sambil mencubit lengan suaminya. Sang suami hanya tertawa melihat tingkah istrinya. "Butuh obat penyeimbang pH air, obat antibakteri ikan, filter air dan pompa udara untuk suplai oksigen ikan Pak," ucap penjaga toko akuarium menjawab pertanyaan Asmi tentang bagaimana agar ikannya tidak mati. "Mas, belikan juga tanaman air itu Mas, bagus Mas, biar tambah banyak tanamannya," ucap Zahra sambil melihat-lihat deretan tanaman hias yang dipajang dalam akuarium. "Kalau tanamannya banyak, butuh pupuk cair juga Pak, lalu batu untuk membuat gelembung oksigen dan makanan ikan Pak," ucap penjaga toko ikan hias sambil mengambilkan semua barang yang dia ceritakan. "Butuh karbon dioksida untuk tanamannya tidak Pak?" tanya Asmi pada penjaga toko. "Tidak Pak, karbon dioksida dari ikan sudah cukup Pak. Butuh lampu apa tidak Pak?" lanjut sang penjaga toko. "Iya Pak, pakai lampu," jawab Zahra yang tiba-tiba sudah membawa beberapa tanaman dan memasukkannya ke dalam akuarium toplesnya. Asmi sudah menawari untuk membelikan akuarium dari kaca yang lebih bagus, tapi Zahra menolak dan memilih tetap memakai toplesnya.
Toples akuarium sudah terpasang lengkap dengan lampu dan segala peralatan di meja kamar Asmi dan Zahra. Selepas salat Isya, Zahra masih asyik memandangi ikan-ikannya. Semoga ikan-ikan suka rumah barunya ya mas. Ikannya sudah sehat-sehat dan tidak ada yang mati mas, ucap Zahra. Ayok Ning, segera ganti baju, kita nanti kemalaman loh, ucap Asmi yang sudah memakai sarung hitam, kemeja berwarna biru muda lengan panjang yang dia lipat serta kopiah hitam. Memang kita mau kemana mas? Tanya Zahra yang terheran suaminya sudah dandan rapi. Aku sudah janjian jam 9 sama dokter Zaskia Ning, jawab Asmi tenang. Memang siapa yang hamil mas? Mau meriksakan siapa? Tanya Zahra kebingungan. Asmi hanya mengulas senyum sambil mencubit pipi istrinya manja. Nanti juga tahu, ujar sang suami dengan senyum manisnya. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah, see you.